Dulu, hidupku penuh dengan kebahagiaan yang tampak sempurna di mata banyak orang. Aku, Sarah, menikah dengan Ardi, pria yang tampak penuh perhatian dan tampan. Kami bertemu saat kuliah, jatuh cinta, dan akhirnya memutuskan untuk menjalani kehidupan bersama dalam ikatan pernikahan. Semua orang mengagumi hubungan kami, seperti pasangan yang terlahir untuk bersama selamanya. Namun, tidak ada yang tahu betapa dalamnya luka yang mulai berkembang di balik senyum kami. Seiring waktu, Ardi semakin sibuk dengan pekerjaannya. Hari demi hari, aku merasa semakin jauh darinya. Jika dulu kami selalu berbicara panjang lebar di malam hari, kini malam-malamku terasa sepi. Ardi sering pulang larut, terkadang bahkan tidak pulang sama sekali. Setiap kali aku menanyakan kemana dia pergi, jawabannya selalu sama. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Aku mencoba memahami, mengingat betapa kerasnya dia bekerja untuk masa depan kami. Tapi seiring berjalannya waktu, aku merasakan ada yang berubah. Ardi yang dulu penuh kasih sayang, kini mulai menunjukkan sikap acuh tak acuh. Kami jarang berbicara, dan bila berbicara, pembicaraan kami terasa kering dan datar. Aku merasa seperti seorang istri yang tidak lagi diperhatikan. Puncaknya datang saat dia mengungkapkan keputusannya untuk berpisah. Saat itu, aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ardi mengatakan dengan tegas, "Sarah, aku tidak lagi mencintaimu. Aku ingin cerai." Kalimat itu seperti petir yang menyambar di kepala. Aku tidak bisa menyangka bahwa pernikahan kami yang telah berjalan 5 tahun akan berakhir seperti ini. Aku mencoba bertahan. Berbagai alasan kuutarakan agar dia mau berpikir ulang, tapi Ardi sudah tidak ingin mendengarku. Aku tahu, dalam hatiku, dia sudah memutuskan semuanya. Dan meskipun perasaan ini menyakitkan, aku tidak bisa memaksakan seseorang untuk tetap tinggal jika dia sudah tidak ingin lagi. Beberapa hari setelahnya, dia mengajakku berbicara lagi. Dengan wajah yang kosong, dia menjelaskan bahwa dia sudah bertemu dengan seseorang yang membuatnya merasa lebih hidup. Aku tidak merasa cemburu, justru aku merasa lega. Lega karena akhirnya aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kami tidak lagi saling mengerti. Perceraian itu akhirnya terjadi. Aku merasa hancur, tapi juga ada rasa lega yang aneh. Mungkin inilah yang terbaik untuk kami berdua. Aku memutuskan untuk pergi dari rumah yang pernah menjadi tempat kenangan indah kami. Rumah yang dulu penuh tawa, kini terasa hampa. Aku menatap sekilas ke belakang sebelum menutup pintu itu, berharap aku bisa melupakan semua kenangan yang tersisa. Namun, aku segera menyadari sesuatu. Kehidupan kami selama ini tidak hanya melibatkan Ardi dan aku. Ada keluarganya, terutama ibunya, yang selalu berusaha mengendalikan hidup kami. Aku tidak tahu bagaimana, tetapi aku merasakan bahwa ini bukan hanya tentang perceraian kami. Ini lebih dari itu. Keluarganya, terutama ibunya, pasti tidak akan melepaskan kami begitu saja. Setelah perpisahan itu, dunia rasanya berubah. Aku yang dulu selalu dikelilingi oleh keluarga besar Ardi, kini merasa sepi. Satu persatu teman-teman yang dulunya dekat mulai menjauh, dan aku tak lagi menjadi bagian dari kehidupan mereka. Bahkan keluargaku sendiri terkadang tidak bisa sepenuhnya mengerti apa yang aku rasakan. Di awal perceraian, aku benar-benar merasa hancur. Tidak ada lagi Ardi di sampingku, tidak ada lagi kehangatan yang dulu selalu aku rasakan. Setiap pagi, aku terbangun dengan perasaan kosong, dan setiap malam aku merasa kesepian. Aku mencoba untuk tidak terpuruk, tapi sesekali air mata mengalir begitu saja. Namun, aku tahu aku tidak bisa terus-menerus menangisi hal yang sudah terjadi. Perceraian ini adalah keputusan bersama, meskipun itu datang dari Ardi. Aku mulai berfokus pada diriku sendiri, mencoba mencari jalan keluar dari rasa sakit ini. Aku menyadari bahwa aku harus bangkit. Aku tidak bisa terus terpuruk dalam kenangan dan kesedihan. Pekerjaan menjadi pelarian terbaik. Aku kembali fokus pada karir yang sudah lama aku abaikan demi rumah tangga. Setiap hari, aku meluangkan waktu untuk bekerja lebih keras. Aku bergabung dalam proyek-proyek baru, berinteraksi dengan klien, dan mencoba membangun kembali reputasi profesionalku yang sempat terabaikan. Meski kadang perasaan sepi datang, aku berusaha agar itu tidak menghalangi jalan hidupku. Namun, meskipun aku mencoba menjalani hidup baru, Ardi dan keluarganya terus mengusik. Mereka tidak pernah benar-benar pergi. Setiap kali aku mencoba bergerak maju, mereka selalu muncul dengan cara yang halus namun menyakitkan. Tentu saja, mereka tidak langsung menatapku dengan kebencian, tapi aku bisa merasakannya. Ada nada sinis dalam ucapan Ibu Ardi saat bertemu denganku, atau sekadar komentar yang seolah-olah menyindir. "Kamu pasti bisa lebih baik kan, Sarah? Ini hanya masalah waktu."
Tentu, aku tahu apa maksudnya. Mereka berharap aku akan jatuh. Mereka berharap aku akan hancur karena kehilangan Ardi. Karena dalam pandangan mereka, aku adalah istri yang gagal. Mereka tidak tahu bahwa aku sudah memutuskan untuk tidak lagi memedulikan apa yang mereka pikirkan. Suatu hari, aku menerima undangan dari Ibu Ardi. Mungkin dia merasa bahwa setelah perceraian, aku akan menjauh sepenuhnya. Tetapi kenyataannya, aku tidak bisa begitu saja melupakan masa-masa yang telah kami lewati bersama. Aku datang ke rumahnya dengan niat untuk menunjukkan bahwa meskipun kami berpisah, aku masih bisa menjadi diri sendiri tanpa bergantung pada siapapun, bahkan Ardi. Begitu sampai, aku melihat Ardi sudah duduk dengan pacar barunya, seorang wanita muda yang tampaknya sempurna di mata mereka. Mereka semua tampak begitu bahagia, seolah-olah hidup mereka tidak akan terpengaruh dengan perpisahan ini. Aku bisa merasakan tatapan mereka, seolah mereka ingin menunjukkan bahwa hidup mereka lebih baik tanpaku. Aku tersenyum, tapi di dalam hati ada perasaan yang tak bisa aku sembunyikan. Aku merasa dipermalukan, bukan hanya oleh Ardi, tetapi oleh keluarganya. Mereka mencoba memperlihatkan betapa suksesnya hidup mereka, tanpa sedikit pun memperhitungkan bagaimana aku merasa. Namun, aku tidak bisa membiarkan mereka menang. Mereka mungkin tidak tahu betapa dalamnya luka ini, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan mereka melihatku jatuh. Jika mereka ingin memamerkan kekayaan dan kebahagiaan palsu mereka, aku akan membalasnya dengan cara yang lebih elegan dan tidak terduga. Aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa aku bisa lebih dari sekadar istri yang terluka. Aku menghela napas dalam-dalam dan memutuskan untuk tetap tenang. Ke depan, aku harus lebih bijak. Perceraian ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari hidupku yang Lucifer. Beberapa bulan setelah perceraian, aku mulai merasa sedikit lebih kuat. Hidupku perlahan-lahan mulai kembali ke jalurnya. Aku bekerja keras untuk membangun kembali citra diriku yang sempat hancur karena perpisahan ini. Aku menemukan kenyamanan dalam rutinitas baruku, meski tidak bisa sepenuhnya melupakan Ardi dan keluarganya yang selalu ada di sekitar kehidupanku. Namun, hidup sepertinya selalu punya cara untuk mengingatkan kita tentang masa lalu yang sulit. Suatu hari, aku menerima undangan dari seorang teman lama untuk menghadiri sebuah acara makan malam. Awalnya aku ragu, tapi setelah mempertimbangkan beberapa hal, aku memutuskan untuk datang. Aku ingin melanjutkan hidupku dan bertemu dengan orang-orang baru, tanpa merasa tertekan oleh kenangan lama. Saat aku tiba di restoran yang telah ditentukan, mataku langsung tertuju pada beberapa wajah yang sudah sangat aku kenal. Di tengah-tengah keramaian, aku melihat Ardi, dan dia tidak sendirian. Pacar barunya, wanita muda yang sempurna, duduk di sebelahnya. Mereka berdua tampak begitu mesra, seolah dunia hanya milik mereka. Aku berhenti sejenak, mencoba menenangkan diriku. Mungkin mereka merasa ini adalah kesempatan mereka untuk menunjukkan kepada dunia betapa bahagianya mereka tanpa aku. Tapi aku tidak akan membiarkan diri terlihat canggung atau terluka. Aku menguatkan diri dan melangkah masuk ke ruang makan. Beberapa orang menyambutku dengan hangat, dan aku mencoba untuk menjaga percakapan tetap ringan. Namun, saat aku duduk dan melirik meja di sebelahku, aku bisa merasakan tatapan mereka, terutama Ibu Ardi yang dengan jelas berusaha menilai diriku. Dia selalu punya cara untuk membuat aku merasa seperti aku adalah orang yang gagal. Aku tahu di dalam hati mereka berharap aku akan menyesal atas perceraian ini. Berharap aku akan menangis atau bahkan merendahkan diriku di hadapan mereka. Aku berusaha mengabaikan mereka dan fokus pada percakapan yang ada. Aku tidak akan membiarkan Ardi atau keluarganya mengendalikan perasaanku lagi. Jika mereka ingin memamerkan kebahagiaan mereka, biarkan saja. Aku tidak akan terpengaruh. Aku tahu hidupku jauh lebih baik tanpa harus terus terikat dengan masa lalu yang penuh kepahitan. Namun, mereka tidak menyerah begitu saja. Ibu Ardi yang duduk di dekatku dengan sengaja memulai percakapan yang terlihat seperti sebuah sindiran halus. "Sarah, bagaimana kabarmu sekarang?" Tanyanya dengan nada yang agak memicingkan mata. "Aku dengar kamu sekarang mulai sibuk dengan pekerjaanmu ya? Pasti lebih sulit tanpa Ardi ya?" Aku bisa merasakan niatnya yang tidak terlalu terselubung. Dia ingin mengingatkan aku bahwa aku kini hidup tanpa Ardi, seolah itu adalah sebuah kekurangan. Tapi aku tidak terjebak dalam permainan itu. Aku menjawab dengan tenang, "Aku baik-baik saja. Sebenarnya aku merasa lebih bebas sekarang. Pekerjaan memang menyibukkan, tapi aku menikmati prosesnya." Ardi yang duduk di sebelah pacarnya hanya diam.
Matanya bertemu dengan mataku sejenak, tapi aku bisa melihat bahwa dia tidak tahu harus berkata apa. Mungkin dia juga merasa canggung melihatku di sana setelah semua yang telah terjadi. Namun, aku tahu dia tidak akan mengakui perasaannya. Selama ini, dia selalu berusaha terlihat kuat di depan keluarganya, seolah-olah aku adalah bagian yang sudah terlupakan. Aku tidak ingin memikirkan itu lagi. Aku tahu ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan bahwa aku tidak lagi bergantung pada siapapun, apalagi pada mereka. Ketika mereka mulai berbicara tentang acara-acara mewah yang mereka hadiri atau kehidupan mereka yang semakin glamor, aku hanya tersenyum. Mereka mungkin merasa puas dengan kebahagiaan yang mereka coba pamerkan, tetapi aku tidak merasa iri sedikit pun. Aku mengambil napas dalam-dalam dan berkata, kehidupan kita memang berubah. Tapi aku rasa itu adalah hal yang wajar. Kita semua harus melangkah maju, kan? Aku melontarkan kalimat itu dengan penuh keyakinan, seolah-olah aku sedang memberikan pernyataan yang akan mengubah suasana. Mereka terdiam sejenak, tidak tahu bagaimana merespon. Malam itu, aku menyadari bahwa pertemuan ini bukan hanya tentang melihat Ardi dan keluarganya. Ini adalah ujian untuk diriku sendiri. Apakah aku masih terikat dengan perasaan lama, atau apakah aku sudah siap untuk melangkah ke dunia yang lebih luas dengan kepala tegak? Aku tahu, meski mereka berusaha memamerkan segalanya, aku sudah lebih jauh berkembang. Aku akan menunjuk pada mereka bahwa aku tidak lagi menjadi wanita yang mereka anggap lemah. Malam itu berakhir tanpa kejadian besar, namun aku merasa kemenangan kecil sudah aku raih. Aku tidak lagi merasa kecil atau kalah. Aku bisa tersenyum, berinteraksi dengan orang-orang di sekitarku, dan membiarkan mereka melihat bagaimana aku menghadapinya. Setelah malam itu, aku merasa ada sesuatu yang mulai berubah dalam diriku. Meskipun aku sudah mulai melangkah maju, aku sadar bahwa ada sesuatu yang perlu aku lakukan untuk benar-benar melepaskan diri dari bayang-bayang Ardi dan keluarganya. Mereka selalu hadir dalam hidupku, bahkan setelah perceraian. Mereka tidak hanya meninggalkan luka emosional, tetapi juga rasa diriku yang sempat hancur akibat perpisahan ini. Aku tidak bisa terus-menerus menahan amarah dan rasa sakit. Tapi aku juga tahu satu hal. Aku tidak ingin jatuh lebih dalam. Aku tidak ingin mereka melihatku sebagai wanita yang kalah, yang hidupnya hancur karena kehilangan seorang pria. Aku ingin mereka melihatku sebagai seseorang yang lebih kuat, yang mampu berdiri tegak meskipun mereka mencoba menjatuhkanku. Aku memutuskan bahwa untuk benar-benar bisa melanjutkan hidup, aku perlu menunjukkan kepada mereka, terutama Ardi dan ibunya, bahwa aku bisa lebih dari sekadar istri yang dulu mereka kenal. Mereka mengira aku akan terpuruk, bahwa aku akan hidup dalam kesedihan dan penyesalan. Tapi mereka salah. Aku tahu, aku bisa lebih dari itu. Aku mulai merencanakan sesuatu yang besar, sesuatu yang akan membuat mereka sadar bahwa meskipun mereka mencoba mempermalukanku, aku punya kekuatan untuk bangkit dan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Langkah pertama adalah memperbaiki diriku sendiri, secara fisik dan emosional. Aku mulai berolahraga lebih teratur, menjaga pola makan, dan merawat diriku dengan lebih baik. Aku tahu penampilan bukan segalanya, tetapi aku ingin merasakan perubahan positif dalam diriku. Aku ingin merasa lebih percaya diri. Ketika aku merasa baik tentang diri sendiri, dunia luar juga akan melihatnya. Langkah kedua adalah memperkuat karirku. Aku mulai mencari peluang baru untuk berkembang. Aku berinvestasi dalam pelatihan dan kursus yang akan membantuku meningkatkan keterampilan, terutama di bidang bisnis yang selalu aku minati. Aku juga mulai menjalin hubungan dengan orang-orang sukses yang bisa memberikan pengaruh positif dalam hidupku. Aku tahu bahwa dengan meningkatkan diri secara profesional, aku akan bisa membuka lebih banyak pintu untuk masa depan yang lebih baik. Namun, aku tidak hanya ingin fokus pada pengembangan diri secara pribadi. Aku juga ingin menunjukkan kepada Ardi dan keluarganya bahwa aku bisa lebih sukses daripada yang mereka bayangkan. Aku ingin mereka tahu bahwa aku tidak membutuhkan mereka untuk berhasil. Bahkan, aku ingin membuktikan bahwa aku bisa lebih baik tanpa mereka. Aku mulai memperkenalkan diri lebih luas. Aku bergabung dengan berbagai komunitas bisnis, menghadiri seminar-seminar, dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengembangkan jaringan. Dalam prosesnya, aku mulai menemukan peluang baru yang sebelumnya tidak pernah aku pertimbangkan.
Setiap langkah yang kuambil, aku melakukannya dengan keyakinan bahwa ini adalah bagian dari rencanaku untuk bangkit dan membuktikan kepada mereka semua bahwa aku lebih kuat dari yang mereka kira. Suatu hari, aku mendapat tawaran untuk berbicara di sebuah konferensi besar tentang kewirausahaan. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, dan aku tahu ini bisa menjadi langkah besar dalam membangun citra profesionalku. Aku tidak akan melewatkannya. Aku tahu Ardi dan keluarganya akan mendengarnya, dan aku ingin mereka tahu bahwa aku tidak hanya berhasil bangkit dari keterpurukan, tetapi juga mengubah hidupku menjadi sesuatu yang lebih hebat. Aku menceritakan rencanaku pada beberapa teman dekat, dan mereka semua mendukung penuh. Aku bahkan mendapat beberapa nasihat berharga dari mereka yang sudah lebih berpengalaman. Dengan semangat dan tekad yang baru, aku menyusun presentasi untuk konferensi tersebut. Setiap hari, aku melatih diriku untuk berbicara dengan percaya diri, untuk menunjukkan bahwa aku layak berada di sana. Dalam hati, aku tahu ini adalah bagian dari rencanaku untuk membuktikan bahwa meskipun Ardi dan keluarganya merendahkan diriku selama ini, aku bisa melampaui semua itu. Aku tidak akan pernah menjadi wanita yang hanya bisa terdiam dan menerima perlakuan mereka. Aku akan menunjukkan bahwa aku memiliki nilai, tidak hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai individu yang mandiri dan sukses. Saat persiapanku hampir selesai, aku merasa ada kekuatan baru dalam diriku. Ini bukan hanya tentang balas dendam. Ini tentang menemukan diriku sendiri, membangun hidup yang lebih baik, dan melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri dengan kakiku sendiri, tanpa tergantung pada siapapun. Bahkan Ardi yang dulu selalu berada di sisiku. Aku tahu perjalananku baru saja dimulai, tapi aku sudah siap menghadapi tantangan apapun yang datang. Aku akan membalas semua perlakuan buruk mereka, bukan dengan kebencian, tetapi dengan keberhasilan yang akan membuat mereka sadar bahwa aku bisa lebih dari yang mereka bayangkan. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan aku semakin merasa terhubung dengan dunia baru yang aku bangun untuk diriku sendiri. Pelatihan, seminar, dan jaringan yang kuperoleh mulai membuahkan hasil. Aku mendapatkan peluang untuk bekerja pada proyek besar yang melibatkan klien-klien penting. Setiap pencapaian kecil terasa seperti kemenangan besar bagiku. Aku tahu aku sedang menuju ke arah yang benar, dan aku tidak akan menoleh lagi ke belakang. Suatu hari, aku menerima undangan yang tak terduga. Sebuah undangan untuk berbicara di sebuah konferensi bisnis internasional yang diadakan di kota besar. Temanya adalah transformasi diri dan kesuksesan profesional. Dan mereka ingin aku berbagi kisah perjalanan pribadiku dalam mengubah hidup setelah perpisahan yang berat. Aku merasa ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk menunjukkan kepada dunia bahwa aku bukan hanya wanita yang terluka, tetapi juga seorang profesional yang berdiri tegak setelah menghadapi ujian besar dalam hidup. Aku menghabiskan berbulan-bulan mempersiapkan presentasiku. Aku tidak hanya ingin berbicara tentang keberhasilan profesional, tetapi juga tentang bagaimana aku berhasil mengatasi rasa sakit emosional dan trauma dari perceraian. Aku ingin berbagi dengan audiens bahwa kekuatan sejati datang dari dalam diri kita, dan kita bisa bangkit, bahkan ketika dunia terasa jatuh di sekitar kita. Hari konferensi tiba, dan aku bisa merasakan ketegangan di dadaku. Ini adalah pertama kalinya aku berbicara di hadapan ribuan orang. Namun saat aku melangkah ke podium dan mulai berbicara, aku merasa seolah-olah semuanya mengalir begitu alami. Aku berbicara dengan penuh percaya diri, menceritakan bagaimana aku menemukan kekuatan dalam diriku setelah perpisahan, dan bagaimana aku berhasil membangun kembali karir dan kehidupanku. Mereka mendengarkan dengan seksama, dan aku bisa melihat dari ekspresi wajah mereka bahwa aku menyentuh hati banyak orang. Beberapa dari mereka bahkan mengelap air mata. Aku merasa diberdayakan, seperti akhirnya aku bisa mengungkapkan semua perasaan yang selama ini terkunci dalam hatiku. Aku tahu bahwa ini adalah titik balik dalam hidupku, dan tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang. Keesokan harinya, berita tentang presentasiku menyebar luas. Banyak orang mulai menghubungiku untuk berdiskusi tentang peluang kerjasama. Tawaran datang dari berbagai perusahaan besar yang ingin melibatkan aku dalam proyek-proyek mereka. Aku merasa seolah-olah dunia profesional terbuka lebar untukku, dan aku tahu bahwa semua kerja keras ini akhirnya terbayar. Namun, yang paling menggembirakan adalah kenyataan bahwa Ardi dan keluarganya mulai mendengarnya. Aku tidak tahu persis bagaimana,
Tapi aku mendengar dari seorang teman bahwa Ibu Ardi secara tidak sengaja menyebutkan namaku dalam sebuah percakapan. Sarah sekarang sudah sangat sukses, katanya, dengan nada yang lebih rendah daripada biasanya. Ternyata, dia bisa lebih dari yang kita kira. Aku tersenyum mendengar itu. Mereka mungkin tidak akan mengakuinya langsung, tetapi aku tahu dalam hati mereka pasti terkejut melihat apa yang sudah aku capai. Ardi, yang dulunya selalu meremehkan kemampuan profesionalku, mungkin tidak akan pernah menyangka bahwa aku bisa mencapai sejauh ini setelah perpisahan kami. Aku menerima pesan singkat dari Ardi pada suatu malam, yang isinya hanya bertanya, "Bagaimana kabarmu?" Mungkin dia ingin tahu apa yang terjadi denganku setelah konferensi itu. Aku bisa merasakan ketertarikan yang samar di balik pesan itu, tetapi aku sudah jauh melampaui masa lalu kami. Aku membalas singkat saja, "Aku baik-baik saja, lebih baik dari sebelumnya." Tidak ada balasan lagi setelah itu. Aku tahu dia ingin bertanya lebih banyak, mungkin ingin memintaku kembali, tetapi aku sudah tidak punya ruang lagi dalam hidupku untuk itu. Kehidupan yang aku bangun sekarang adalah hidup yang aku pilih untuk diriku sendiri, tanpa ada keterikatan emosional yang menghambatku. Keesokan harinya, aku mendapat tawaran pekerjaan dari sebuah perusahaan besar yang ingin mengangkatku ke posisi eksekutif. Ini adalah langkah besar dalam karirku, dan aku tahu, meskipun aku belum sepenuhnya siap, ini adalah kesempatan yang tidak bisa aku lewatkan. Aku tahu perjalanan ini belum selesai, tapi setiap langkah yang aku ambil kini terasa lebih ringan. Aku menyadari satu hal yang penting. Kesuksesan ini bukan hanya tentang uang atau pengakuan, tetapi tentang bagaimana aku berhasil mengubah hidupku dan membuktikan kepada dunia, terutama kepada Ardi dan keluarganya, bahwa aku jauh lebih hebat dari yang mereka kira. Mereka mungkin memandang remeh, menganggap aku akan jatuh dan terpuruk. Tetapi kini aku bisa berdiri dengan bangga, dengan kepala tegak, dan dengan hidup yang lebih indah dari yang mereka bayangkan. Malam itu, saat aku duduk di meja makan sendirian, aku tersenyum. Aku telah melalui begitu banyak rintangan, tetapi aku masih berdiri. Aku bukan lagi wanita yang dulu. Aku adalah Sarah yang baru, Sarah yang kuat, yang tidak akan pernah menyerah. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Setelah konferensi besar itu, aku merasa seolah-olah dunia terbuka lebar untukku. Kesuksesan yang kurai dalam waktu singkat membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku mampu lebih dari sekadar bertahan. Tapi di balik semua pencapaian itu, aku sadar bahwa ada sisi diriku yang belum sepenuhnya aku temui. Aku masih merasa ada kekuatan yang tersembunyi dalam diriku yang belum sepenuhnya aku sadari. Sesuatu yang lebih dalam, lebih kuat, dan lebih tangguh dari sekadar prestasi atau pengakuan. Aku mulai meluangkan lebih banyak waktu untuk diri sendiri. Aku belajar bahwa dalam perjalanan menuju sukses, menjaga keseimbangan hidup juga sangat penting. Meskipun dunia bisnis dan pekerjaan penuh dengan godaan untuk terus berlari dan mengejar lebih banyak, aku sadar bahwa aku juga perlu memberi ruang untuk kesejahteraan batin dan jiwa. Suatu sore, aku memutuskan untuk mengunjungi sebuah tempat yang sudah lama ingin kutelusuri, sebuah taman yang terletak di pinggiran kota. Tempat ini adalah tempat favoritku ketika aku masih kecil, dan aku memutuskan untuk kembali, untuk menemukan ketenangan dan merenung. Udara segar, pohon-pohon rindang, dan suara alam membuatku merasa seperti sedang mengisi ulang energi hidupku. Saat aku duduk di bangku taman, aku memikirkan semua yang telah terjadi. Aku ingat bagaimana dulu aku merasa kecil dan tidak berdaya. Betapa sulitnya saat aku berada dalam hubungan yang penuh dengan ketidakpastian, ketika aku merasa tidak dihargai, dan ketika aku merasa kehilangan arah. Semua itu terasa sangat jauh sekarang, dan meskipun aku masih merasakan bekas-bekasnya, aku mulai memahami bahwa luka-luka itu adalah bagian dari proses yang membentuk diriku menjadi seseorang yang lebih kuat. Aku tersenyum sendiri. Dulu, aku mungkin menganggap aku akan selamanya terperangkap dalam bayang-bayang perpisahan itu, terjebak dalam masa lalu yang penuh dengan penyesalan. Tapi kini aku melihatnya sebagai pelajaran. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri lebih dulu, untuk memprioritaskan kebahagiaanku, dan untuk mengerti bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi itu tidak berarti hidup berhenti. Aku bisa mengubahnya, dan aku sudah melakukannya. Pagi-pagi keesokan harinya, aku menerima telepon dari teman lama yang mengundang aku untuk makan siang. Dia ingin berbicara tentang kesempatan kerja baru yang sangat menarik, dan aku segera merasa tergerak.
Ternyata, peluang ini melibatkan sebuah proyek besar yang berhubungan dengan ekspansi perusahaan yang sudah sangat berkembang. Ini adalah langkah besar berikutnya yang bisa mengubah segalanya. Aku tahu ini adalah ujian baru bagi diriku, tantangan yang lebih besar, dan aku tidak bisa melewatkannya. Aku bertemu dengan teman lamaku, dan setelah pertemuan singkat, aku langsung merasa bahwa proyek ini benar-benar cocok untukku. Ini adalah kesempatan untuk melibatkan diriku dalam sesuatu yang lebih besar, lebih berpengaruh, dan lebih mendalam dari sebelumnya. Aku merasa dunia profesionalku sedang menantang aku untuk melangkah lebih jauh, untuk menunjukkan bahwa aku siap menghadapi tantangan apapun yang ada. Namun, yang lebih menarik bagiku adalah kenyataan bahwa aku merasa lebih siap dari sebelumnya. Aku tidak hanya mempersiapkan diriku dari sisi profesional, tetapi aku juga merasa lebih matang secara emosional. Aku merasa bahwa semua pengalaman hidup yang telah aku lewati membentuk diriku menjadi pribadi yang lebih tangguh dan lebih bijak dalam menghadapi segala hal. Aku tahu bahwa Ardi dan keluarganya masih mengawasi perjalananku dari jauh, dan meskipun mereka tidak pernah secara langsung menghubungiku lagi, aku merasa bahwa mereka pasti mendengar berita tentang kesuksesanku. Mereka mungkin berpikir bahwa mereka sudah bisa mengabaikanku setelah perceraian, tetapi aku ingin mereka tahu, aku tidak hanya akan bertahan, aku akan melebihi semua harapan mereka. Aku merencanakan langkah-langkah selanjutnya dalam hidupku dengan hati yang lebih ringan. Aku mulai menyusun strategi baru untuk proyek besar ini, dengan penuh keyakinan dan semangat yang lebih besar daripada sebelumnya. Aku sudah siap untuk memanfaatkan semua peluang yang datang, untuk membuktikan bahwa aku bisa lebih sukses dari yang mereka bayangkan. Suatu malam, saat aku sedang merefleksikan perjalanan hidupku di balkon apartemenku, aku menerima pesan singkat dari ibunya Ardi. Pesan itu pendek, namun cukup jelas. Kami mendengar kabar tentang proyek besar yang kamu dapatkan. Semoga kamu bisa sukses dan tidak melupakan siapa yang sudah membantu kamu dulu. Pesan itu terasa aneh, mengingat hubungan kami yang tidak pernah benar-benar baik setelah perceraian. Tapi aku tahu itu adalah cara mereka untuk mengakui keberhasilanku, meskipun dengan cara yang tidak langsung. Aku membalas dengan singkat, "Terima kasih. Saya akan melakukan yang terbaik." Tanggapan itu bukan untuk mencari persetujuan mereka, tetapi lebih untuk menunjukkan bahwa aku tidak pernah membutuhkan pengakuan mereka untuk merasa lengkap. Aku sudah cukup kuat untuk menjalani hidupku sendiri, tanpa harus bergantung pada siapapun, bahkan keluarganya. Aku bisa menulis kisahku sendiri, dan kisah itu akan selalu berlanjut, lebih baik dari yang mereka harapkan. Proyek besar yang aku ambil ternyata lebih menantang dari yang aku bayangkan. Semua orang yang terlibat sangat berkompeten dan profesional, dan persaingannya sangat ketat. Aku menyadari bahwa meskipun aku sudah sangat berkembang dan memiliki keyakinan diri yang lebih besar, aku tetap harus berjuang keras untuk menunjukkan bahwa aku pantas berada di tengah-tengah mereka. Setiap hari terasa penuh dengan tantangan baru, tetapi aku tidak pernah merasa takut atau ragu. Aku tahu bahwa ini adalah kesempatan besar untuk membuktikan kemampuan profesionalku, dan lebih dari itu, untuk menunjukkan pada diriku sendiri bahwa aku bisa melampaui segala keterbatasan yang dulu aku percayai. Suatu pagi, saat aku sedang menyiapkan laporan penting untuk presentasi klien besar, aku menerima telepon dari sahabat lamaku, Dinda. Dinda adalah orang yang selalu ada untukku, terutama di masa-masa sulit. Dia sudah melihatku melalui banyak hal, termasuk proses penyembuhan pasca perceraian. Ketika aku menjawab telepon, aku bisa mendengar kecemasan di suaranya. "Sarah, aku baru saja dengar kabar. Ardi, dia terlibat dalam masalah besar. Kamu tahu kan perusahaan tempat dia bekerja baru saja menghadapi kebangkrutan?" Suaranya bergetar, mungkin karena dia tahu betapa berat kabar ini buatku. Aku terdiam sejenak. Ardi dan aku sudah lama tidak berhubungan, dan meskipun aku sudah berhasil melangkah jauh dari masa lalu, aku tak bisa menghindari perasaan campur aduk yang tiba-tiba muncul. Aku tidak bisa menyangkal kenyataan bahwa meskipun aku sudah jauh, masih ada sedikit bagian dari diriku yang peduli tentangnya, bahkan setelah semua yang terjadi. Apakah dia baik-baik saja? Aku bertanya, meskipun aku tahu jawabannya tidak akan mengubah apapun. Dia kelihatan cemas, tapi lebih banyak khawatir tentang reputasinya. Keluarganya, mereka mulai mencari-cari siapa yang bisa mereka salahkan. Dan ya, mereka menyebut-nyebut kamu, Sarah. Dinda terdengar hampir gelisah.
Mereka masih tidak bisa menerima keputusanmu untuk berpisah dengan Ardi. Aku merasa seolah-olah diriku kembali diseret ke masa lalu, saat aku masih bergulat dengan penolakan dan penghakiman dari keluarganya. Aku terdiam sejenak, merenungkan situasi itu. Ardi dan keluarganya selalu mencoba untuk memanipulasi keadaan dan melemparkan kesalahan kepada orang lain. Tetapi aku tahu bahwa mereka tidak bisa lagi mengendalikan hidupku. Aku sudah move on, Dinda. Jawabku, berusaha menenangkan diriku sendiri. Aku sudah jauh lebih kuat dari itu. Mereka bisa mengatakan apapun yang mereka mau. Mereka tidak punya hak untuk mencampuri hidupku. Dinda terdiam, dan aku bisa merasakan beban di hatinya. Meskipun dia tahu aku sudah lebih baik, dia juga mengerti betapa sulitnya menghadapi kembali bayang-bayang masa lalu. Aku tidak pernah berniat untuk mencari perhatian dari mereka, tetapi saat itu aku menyadari bahwa aku harus membuat pilihan penting. Apakah aku akan terus terikat pada masa lalu yang hanya membuatku menderita, atau aku akan sepenuhnya melepaskan diri dan terus maju? Aku memutuskan untuk mengambil langkah berani. Aku ingin menunjukkan kepada diriku sendiri dan kepada Ardi serta keluarganya bahwa aku tidak hanya mampu hidup tanpa mereka, tetapi juga lebih dari cukup tanpa pengaruh mereka. Aku merencanakan untuk menghadapi mereka dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Keputusan itu datang dengan sebuah tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Aku tahu bahwa pertemuan dengan Ardi atau keluarganya tidak akan pernah mudah, tetapi kali ini aku siap untuk menghadapinya dengan kepala tegak. Aku tidak akan lagi merasa kecil atau tak berdaya. Aku ingin mereka melihat Sarah yang baru, wanita yang tidak hanya mampu berdiri, tetapi juga menari di atas segala cobaan yang datang. 3 hari kemudian, aku memutuskan untuk menghubungi Ibu Ardi. Aku ingin berbicara langsung dengannya, karena aku tahu dia adalah orang yang selama ini merasa paling berkuasa atas semua keputusan keluarga. Setelah beberapa kali mencoba menghubungi, akhirnya dia mengangkat teleponku. "Sarah?" Ujarnya, suaranya terdengar kaku. "Apa yang kau inginkan?" Aku bisa mendengar sedikit kekhawatiran dalam suaranya, meskipun dia berusaha keras untuk terdengar tenang. "Ibu, aku ingin bertemu," kataku tegas. "Aku rasa sudah saatnya kita bicara tentang hal ini, tentang masa lalu kita." Ada jeda yang panjang di ujung telepon. Aku tahu dia terkejut, tetapi akhirnya dia mengiyakan. Kami sepakat untuk bertemu di sebuah kafe yang tenang dan sepi, tempat yang jauh dari keramaian dan kebisingan. Hari pertemuan tiba, dan aku melangkah dengan penuh keyakinan ke kafe itu. Ketika Ibu Ardi datang, dia terlihat jauh lebih tua dan lebih lelah dari yang kuingat. Mungkin karena selama ini dia terlalu banyak fokus pada hidup orang lain, terutama hidupku dan Ardi, hingga lupa melihat ke dalam dirinya sendiri. Kami duduk bersama, dan dia memulai percakapan dengan kalimat yang lebih datar dari biasanya. "Aku tidak mengerti, Sarah, mengapa kamu meninggalkan Ardi? Mengapa kamu menghancurkan keluarga kami?" Katanya dengan suara yang masih menyisakan rasa marah. Aku menghela napas dalam-dalam. "Ibu, aku tidak menghancurkan apapun. Aku hanya mencoba untuk melanjutkan hidupku. Perceraian bukan akhir dari dunia. Terkadang itu adalah langkah yang diperlukan untuk menemukan kebahagiaan. Aku tahu ini mungkin sulit untuk ibu terima, tetapi aku sudah memilih jalanku." Matanya menatapku dengan tatapan yang sulit dibaca. Aku bisa melihat bahwa dia berjuang untuk menerima kenyataan bahwa aku bukan lagi wanita yang dulu, yang mudah dipengaruhi atau ditundukkan oleh pandangan mereka. "Ibu, aku tidak menginginkan permintaan maaf atau lanjutku," suara penuh tekad. "Aku hanya ingin ibu tahu, aku baik-baik saja. Aku sudah lebih kuat dari yang ibu kira." Pertemuan itu berakhir dengan diam. Aku tahu ini bukanlah akhir dari segalanya, tetapi aku merasa seolah aku telah mengunci satu babak besar dalam hidupku. Aku bisa berjalan keluar dari pertemuan itu tanpa rasa sakit atau penyesalan. Ardi dan keluarganya mungkin tidak akan pernah sepenuhnya mengerti, tetapi aku sudah cukup tahu bahwa aku tidak membutuhkan mereka untuk merasa lengkap. Aku sudah menemukan keberanian dalam diriku untuk menutup pintu lama dan membuka jalan baru. Jalan yang lebih cerah dan penuh harapan. Dan aku tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Setelah pertemuan yang menegangkan dengan Ibu Ardi, aku merasa ada rasa lega yang sangat besar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa seolah-olah aku benar-benar melepaskan semua beban masa lalu yang mengikatku. Aku sudah tidak merasa takut untuk menghadapi kenyataan. Dan yang lebih penting lagi, aku sudah tidak merasa terikat pada harapan orang lain.
Keputusan untuk melanjutkan hidupku, untuk mengejar kebahagiaanku sendiri, telah menguatkan diriku lebih dari yang kubayangkan. Namun, meskipun pertemuan itu menghilangkan sebagian besar rasa cemas dan keraguan dalam hatiku, aku tahu bahwa perjalanan ini masih jauh dari selesai. Dunia profesional yang sudah kupilih pun tidak mudah. Dan meskipun aku meraih keberhasilan demi keberhasilan, aku juga tahu ada banyak hal yang perlu terus diperjuangkan. Setiap langkahku harus disertai dengan keberanian dan tekad yang lebih kuat. Proyek besar yang aku jalani terus berkembang dengan baik, dan aku mulai mendapatkan pengakuan dari banyak pihak. Aku dilibatkan dalam beberapa proyek strategis lainnya yang melibatkan perusahaan-perusahaan multinasional, memperluas jangkauanku, dan memberi aku peluang untuk semakin dikenal di dunia profesional. Hal ini membuat aku semakin yakin bahwa keputusan untuk memilih jalan ini adalah yang terbaik. Suatu hari, saat aku sedang bekerja lembur di kantor, aku mendapat pesan dari Dinda. Dia memberitahuku bahwa Ardi dan keluarganya kini mulai terjerat masalah hukum terkait dengan kebangkrutan perusahaan tempat Ardi bekerja. Aku tak bisa menghindari sedikit rasa puas yang menyelinap di dalam hatiku. Meskipun aku tahu itu bukan waktunya untuk merasa senang atas kesulitan orang lain. Aku tahu bahwa mereka sedang berjuang, dan aku merasa sedikit cemas tentang dampak yang mungkin ditimbulkan pada Ardi, meskipun perasaanku terhadapnya sudah jauh berubah. Namun yang lebih penting adalah apa yang aku rasakan tentang diriku sendiri. Aku merasa untuk pertama kalinya bahwa aku benar-benar mengendalikan hidupku. Tidak ada lagi pengaruh atau bayang-bayang dari masa lalu yang bisa mengganggu jalanku. Aku tidak lagi merasa terperangkap dalam permainan kekuasaan dan manipulasi yang pernah dimainkan oleh keluarganya. Aku merasa bebas. Hari-hari berlalu, dan aku semakin mengembangkan jaringan profesionalku. Aku mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk bekerja dengan orang-orang hebat yang tidak hanya menginspirasi aku, tetapi juga membantuku tumbuh dalam berbagai aspek kehidupan. Aku belajar banyak tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana mengelola tantangan dengan tenang, dan bagaimana terus berinovasi dalam dunia yang selalu berubah. Namun, dalam keheningan malam, ada kalanya aku merasa kesepian. Meskipun dunia profesionalku semakin gemerlap, aku mulai menyadari bahwa ada ruang kosong dalam hidupku yang belum terisi. Aku ingin menemukan seseorang yang bisa memahami siapa aku sebenarnya. Seseorang yang tidak hanya melihatku dari sudut pandang kesuksesan semata, tetapi juga menerima segala kekurangan dan kelebihanku. Aku mulai berkontemplasi tentang cinta, hubungan, dan bagaimana aku ingin melanjutkan hidupku ke depan. Aku tahu bahwa aku tidak akan terburu-buru, tidak seperti dulu, ketika aku merasa harus mencari seseorang untuk mengisi kekosongan hatiku. Sekarang, aku ingin memastikan bahwa jika ada cinta yang datang, itu adalah cinta yang tulus dan datang dari hati yang saling menghargai. Dinda, yang selalu menjadi sahabat terbaikku, sering mengingatkanku bahwa perjalanan ini tidak hanya tentang karir dan kesuksesan. Kamu punya hak untuk bahagia dalam hidupmu, Sarah, katanya. Suatu malam saat kami sedang duduk di kafe favorit kami. Jangan hanya fokus pada pekerjaan. Cinta itu bisa datang kapan saja, dan kamu tidak akan tahu sampai kamu membuka hati. Aku tersenyum mendengar kata-kata Dinda. Aku tahu dia benar. Cinta adalah bagian dari hidup yang tidak bisa dipaksakan. Itu datang dengan caranya sendiri, pada waktu yang tepat. Aku belajar untuk tidak takut membuka hati lagi, meskipun aku sadar bahwa setiap perasaan yang tumbuh memerlukan keberanian. Dan kali ini, aku ingin memberi ruang pada cinta yang datang dengan cara yang berbeda, lebih bijaksana, lebih penuh perhatian, dan lebih memahami siapa aku yang sebenarnya. Suatu malam, saat aku duduk di apartemenku, aku menerima email yang mengubah segalanya. Email itu berasal dari sebuah perusahaan internasional yang sangat dihormati di bidang yang aku geluti. Mereka menawarkan aku posisi yang lebih tinggi, dengan kesempatan untuk bekerja lebih dekat dengan para pemimpin industri global. Tawaran itu tidak hanya menggoda secara profesional, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka melihat potensi besar dalam diriku. Aku tertegun sejenak, merenungkan keputusan besar yang harus kuambil. Tawaran itu adalah kesempatan yang tidak bisa aku lewatkan. Namun, ada bagian dari diriku yang juga bertanya, apakah ini saat yang tepat untuk memulai sesuatu yang baru? Bukan hanya dalam karir, tetapi dalam hidup secara keseluruhan. Apakah aku siap untuk tantangan yang lebih besar lagi?
Apakah aku siap untuk meninggalkan zona nyaman, untuk melangkah ke dunia yang lebih luas dan lebih menantang? Aku menatap cermin di kamarku, melihat pantulan diriku yang kini lebih percaya diri dan lebih kuat dari sebelumnya. Aku tahu jawabannya. Aku siap. Aku sudah siap untuk melangkah lebih jauh, mengejar lebih banyak impian, dan menulis kisah baru dalam hidupku. Keputusan itu diambil dengan keyakinan penuh. Aku menerima tawaran itu dan segera mempersiapkan diri untuk perjalanan yang akan mengubah hidupku. Aku tahu, ini adalah langkah besar menuju masa depan yang lebih cerah. Langkah yang tidak hanya akan membawa aku ke puncak kesuksesan, tetapi juga menuju kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang datang dari dalam diriku sendiri. Langkah pertama sudah kuambil, dan kini dunia terbuka lebar di hadapanku, penuh dengan peluang yang menanti untuk dijelajahi. Masa transisi dari satu babak hidup ke babak berikutnya tidak pernah mudah. Tawaran pekerjaan yang kuterima membawa perubahan besar dalam rutinitasku. Pekerjaan itu lebih menantang, lebih besar, dan lebih menguras energi. Tetapi di sisi lain, aku merasa itu adalah langkah yang tepat untuk berkembang, baik secara profesional maupun pribadi. Aku merasa akhirnya aku sedang berjalan menuju tujuan yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih bermakna. Namun, perubahan besar ini membawa dampak yang lebih dari sekadar pekerjaan. Aku mulai lebih sering bepergian ke luar negeri untuk pertemuan bisnis dan konferensi internasional. Aku bertemu dengan banyak orang baru, orang-orang yang sangat berbeda dalam cara berpikir dan menjalani hidup. Tetapi ada satu kesamaan yang mengikat kami. Kami semua berusaha untuk mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi. Suatu malam, setelah salah satu konferensi besar di luar negeri, aku duduk sendirian di teras hotel yang menghadap ke kota. Lihatannya mempesona. Lampu-lampu kota yang gemerlap, gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, dan hiruk-pikuk kehidupan kota yang tak pernah tidur. Saat itu aku merenung, jauh dari hiruk-pikuk pertemuan dan dunia profesional yang sibuk. Aku menyadari bahwa meskipun aku meraih banyak hal, ada bagian dari diriku yang masih merasa kosong. Sebuah ruang yang belum sepenuhnya terisi. Aku tahu, ruang itu bukan hanya tentang pekerjaan, melainkan tentang diri pribadi, tentang cinta, tentang kebahagiaan, dan tentang menemukan kedamaian dalam hati. Malam itu, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah aku lakukan sebelumnya. Aku memutuskan untuk berbicara dengan orang yang tidak pernah kuharapkan akan kembali muncul dalam hidupku, Ardi. Bukan karena aku ingin menghidupkan kembali masa lalu, tapi karena aku merasa perlu untuk menutup bab ini dengan cara yang benar-benar membuatku bebas. Aku mengirim pesan singkat padanya. Ardi, saya ingin bicara, bukan untuk mengungkit masa lalu, tapi untuk menutup babak ini dengan benar. Apakah kamu punya waktu? Tidak ada jawaban dalam beberapa jam pertama, tetapi kemudian aku menerima balasan dari Ardi. Baiklah, kita bisa bertemu. Di mana? Kami sepakat untuk bertemu di sebuah restoran yang tenang dan nyaman, jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk dunia yang dulu mengikat kami. Pertemuan itu terasa sangat berbeda dari yang kubayangkan. Tidak ada lagi kecemasan atau ketegangan yang menghantui. Aku datang dengan hati yang terbuka dan kepala yang tenang. Saat aku duduk di hadapannya, aku bisa melihat bahwa Ardi terlihat berbeda. Mungkin karena tekanan hidup yang ia hadapi belakangan ini, atau mungkin karena usianya yang semakin matang. Tidak ada lagi ekspresi penuh kebanggaan seperti yang dulu sering aku lihat. Aku bisa merasakan bahwa dia juga merasa cemas, seolah-olah pertemuan ini adalah kesempatan terakhir untuk memperbaiki hubungan kami yang retak. Kamu baik-baik saja? Aku memulai percakapan dengan kalimat yang ringan, mencoba mencairkan suasana. Ardi menghela napas. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, Sarah. Semua yang terjadi, aku tidak pernah membayangkan akan berakhir seperti ini. Aku tersenyum kecil, meskipun hatiku terasa berat. Kita semua pernah melalui hal yang sulit, Ardi. Aku juga tidak pernah mengira akan seperti ini. Tapi di sini aku merasa lebih baik sekarang. Kedua mata Ardi menatapku, penuh dengan keheranan. Aku tahu aku salah, Sarah. Aku tahu aku banyak membuat keputusan buruk, terutama dalam hubungan kita. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal. Aku terdiam, menimbang-nimbang kata-kata yang akan kuucapkan. Pada akhirnya, aku merasa bahwa ini bukan saatnya untuk saling menyalahkan. Aku sudah melewati cukup banyak, dan aku tidak lagi merasa perlu mencari penebusan dari orang lain. Yang kuinginkan hanyalah kedamaian yang datang dari menerima kenyataan. Ardi, aku memulai dengan lembut. Kamu dan aku, kita punya kisah yang indah dulu,
tapi kita juga punya banyak kenangan buruk. Aku sudah memilih jalanku, dan aku rasa kamu juga harus memilih jalanmu. Yang kita bisa lakukan sekarang adalah belajar dari semuanya, dan terus maju. Aku bisa melihat beban yang dia rasakan, meskipun dia mencoba untuk menyembunyikannya. Namun, aku tahu bahwa dia mengerti maksudku. Ini adalah langkah terakhir dalam proses penyembuhan. Memahami bahwa tidak ada gunanya lagi berlarut-larut dalam rasa sakit, dan bahwa setiap orang berhak untuk bahagia dengan cara mereka sendiri. Saat kami mengakhiri pertemuan itu, aku merasa seperti sebuah babak besar dalam hidupku telah benar-benar ditutup. Tidak ada lagi perasaan terikat atau bergantung pada apa yang terjadi di masa lalu. Ardi adalah bagian dari masa laluku, tapi aku sudah melampaui itu semua. Aku tidak lagi mencari pengakuan dari siapapun, termasuk darinya. Kembali ke hotel, aku merasa lebih ringan dari sebelumnya. Aku merasa seolah-olah aku telah melepaskan sebuah beban besar. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku bisa melihat masa depan dengan lebih jelas. Masa depan yang penuh dengan potensi dan kemungkinan. Aku tahu, perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah. Namun setiap langkah yang aku ambil sekarang lebih penuh makna, lebih penuh dengan kedamaian, dan lebih terbuka untuk kesempatan baru. Aku telah menemukan kebebasan sejati, kebebasan untuk menjadi diriku sendiri, untuk mengejar impian-impian yang lebih besar, dan untuk merayakan hidup dengan segala keindahannya. Ketika aku menatap langit malam yang penuh bintang, aku tersenyum. Aku tahu apapun yang akan datang, aku siap. Karena aku akhirnya menemukan kebebasan sejati, kebebasan yang datang dari hati yang sudah pulih dan penuh harapan. Beberapa minggu setelah pertemuanku dengan Ardi, hidupku memasuki fase yang benar-benar baru. Aku tidak lagi terbebani oleh perasaan dendam, luka, atau rasa ingin membuktikan sesuatu. Seluruh perjalanan yang panjang dan berliku ini akhirnya membawaku pada satu kesimpulan sederhana, namun sangat kuat. Kemenangan sejati bukanlah saat kita membalas, tapi ketika kita bangkit dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Hari itu, aku menghadiri sebuah acara penghargaan bisnis wanita di ibu kota. Aku masuk nominasi untuk kategori perempuan paling inspiratif di bidang kewirausahaan dan transformasi sosial. Awalnya, aku tidak terlalu memikirkan hasilnya, karena bagiku, perjalanan yang kulalui selama ini sudah merupakan pencapaian yang tak ternilai. Namun, ketika namaku dipanggil sebagai pemenang, seluruh ruangan memberi tepuk tangan meriah. Aku naik ke atas panggung dengan perasaan campur aduk, bangga, haru, dan lega. Bukan karena aku mengalahkan siapapun, tapi karena aku telah berdamai sepenuhnya dengan diriku sendiri. Saat berdiri di podium, aku menatap ke arah ratusan pasang mata yang menatapku, lalu berkata, "Saya berdiri di sini bukan karena saya tidak pernah jatuh, tapi karena saya memilih untuk bangkit." Hidup kadang mempertemukan kita dengan orang-orang yang salah, situasi yang menyakitkan, bahkan pengkhianatan. Tapi itu bukan alasan untuk kita hancur. Justru dari situlah kita belajar, membentuk karakter, dan menemukan kekuatan sejati dalam diri. Setelah turun dari panggung, banyak peserta dan tokoh publik yang datang menghampiriku, memberikan ucapan selamat dan menyampaikan bahwa kisahku menyentuh hati mereka. Aku merasa bukan hanya usahaku yang dihargai, tapi juga perjuangan batinku selama ini. Beberapa hari setelah acara tersebut, aku mendapatkan kabar dari Dinda bahwa mantan mertuaku kini mengalami kesulitan keuangan yang cukup parah. Rumah mewah mereka dijual, bisnis keluarga gulung tikar, dan gaya hidup mewah mereka kini hanyalah cerita masa lalu. Ardi pun, yang dulu suka pamer pencapaian, kini lebih banyak diam di media sosial. Bahkan, beberapa kenalan memberitahuku bahwa ia pernah berkata, "Sarah yang dulu saya remehkan, kini berdiri jauh di atas saya, dan saya pantas menerima semua ini." Aku hanya tersenyum saat mendengar itu, bukan karena puas melihat mereka jatuh, tapi karena akhirnya mereka sendiri yang menyadari siapa diriku yang sebenarnya, tanpa aku harus melakukan satu pun tindakan untuk mempermalukan mereka. Aku ingat sekali ketika dulu aku diolok-olok karena dianggap tidak bergengsi. Aku dikucilkan karena bukan berasal dari keluarga kaya. Bahkan saat aku bersusah payah membangun hidup setelah perceraian, mereka tertawa seolah aku tidak akan mampu bertahan tanpa nama besar mereka. Tapi hari ini, aku berdiri di puncak bukan karena aku ingin membalas, tapi karena aku fokus membangun diriku sendiri. Itu adalah pembalasan paling elegan. Tanpa perlu teriak, tanpa perlu balas menghina, tanpa perlu satu pun kata kasar. Kemenangan terbaik adalah ketika kita tetap berkelas meski dilukai,
dan tetap baik meski diremehkan. Kini hidupku semakin terarah. Aku mendirikan sebuah yayasan untuk membantu perempuan yang menjadi korban perceraian dan kekerasan rumah tangga agar mereka punya ruang untuk bangkit seperti aku. Di tempat itu, aku berbagi cerita dan harapan, bukan dendam. Beberapa dari mereka berkata padaku, "Mbak Sarah memberi kami harapan baru." Dan aku hanya menjawab, "Kalau aku bisa, kalian juga bisa." Akhirnya aku paham, hidup bukan soal siapa yang pernah menjatuhkanmu, tapi soal bagaimana kamu bangkit dan menunjukkan bahwa kamu tidak tergantung pada siapapun. Aku tidak kaya raya secara materi seperti dulu Ardi dan keluarganya, tapi aku kaya akan kedamaian, harga diri, dan keberanian untuk hidup sebagai diriku sendiri. Dan untukku, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Aku sudah menang tanpa perlu membalas dendam. 1 tahun telah berlalu sejak malam penghargaan itu, dan hidupku berubah jauh lebih damai dari yang pernah kubayangkan. Kini aku tinggal di sebuah rumah mungil, namun hangat di kawasan pinggiran kota yang dikelilingi pohon-pohon rindang dan suara burung di pagi hari. Tidak ada kemewahan mencolok, tapi setiap sudut rumah ini bercerita tentang perjalanan panjang menuju kebebasan dan ketenangan. Di ruang kerja yang sederhana, terpasang sebuah rak penuh buku-buku motivasi dan jurnal harian yang selama ini menjadi saksi luka dan penyembuhan. Di dekat jendela, sebuah meja kayu kecil menjadi tempat favoritku menulis dan menyeduh kopi di pagi hari. Bagi orang lain, mungkin semua ini tampak biasa. Tapi bagiku, ini adalah simbol dari sesuatu yang sangat besar. Aku telah membangun kehidupanku sendiri, dari nol, dengan tangan dan hati yang pernah hancur. Hubunganku dengan Dinda pun makin erat. Kami sering bercanda bahwa kami bukan hanya sahabat, tapi juga partner in rise, teman seperjuangan dalam bangkit dari luka. Ia kini menjadi salah satu pengurus inti yayasan yang kami rintis bersama. Yayasan itu berkembang pesat dengan banyak perempuan yang datang mencari pertolongan, dan tak sedikit pula yang kini menjadi inspirasi bagi yang lain. Suatu hari saat sedang memberikan pelatihan di yayasan, aku bertemu dengan seseorang yang tak kuduga akan hadir dalam kehidupanku. Namanya Raka, seorang psikolog muda yang sudah lama menjadi relawan di beberapa program pemulihan trauma. Ia punya senyum hangat, tutur kata yang lembut, dan sorot mata yang tenang. Berbeda dari sosok yang dulu pernah membuatku jatuh cinta, tapi juga jatuh dalam. Awalnya aku ragu. Luka masa lalu membuatku hati-hati, bahkan mungkin sedikit dingin. Tapi Raka tidak memaksa. Ia hadir seperti angin sore, pelan, tidak menuntut, namun membuat nyaman. Kami mulai banyak berdiskusi, berbagi cerita tentang pengalaman hidup, prinsip, dan cara pandang. Ia tahu betul masa laluku dan tidak sekalipun ia menilainya dengan stigma. Justru sebaliknya, ia berkata, luka yang tidak kita sembuhkan bisa jadi warisan luka untuk generasi berikutnya. Tapi kamu memilih untuk menyembuhkan, dan itu adalah keberanian yang tidak semua orang punya. Perkataannya menyentuh hatiku. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu, aku membiarkan pintu hatiku terbuka sedikit demi sedikit. Tidak untuk mengulang masa lalu, tapi untuk menerima kemungkinan baru. Aku tidak sedang mencari seseorang untuk menyelamatkanku. Aku sudah menyelamatkan diriku sendiri. Tapi jika seseorang datang untuk berjalan bersamaku, dalam kedewasaan dan kesetaraan, kenapa tidak? Raka tidak pernah mengumbar janji manis. Ia menunjukkan kehadirannya lewat konsistensi, lewat pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti kamu sudah makan, atau kamu butuh waktu sendiri, atau mau ditemani diam saja. Dan itu bagiku lebih berharga dari 1000 kata cinta. Pada ulang tahunku yang ke-35, Dinda mengatur kejutan kecil bersama tim yayasan. Di antara lilin dan tawa, Raka memberikan sebuah hadiah kecil, sebuah buku jurnal kosong dengan tulisan di sampulnya. Babak baru, tulis ceritamu sendiri, kali ini tanpa luka yang sama. Malam itu, aku menulis halaman pertama jurnal tersebut. Isinya singkat. Aku sudah berdamai dengan masa lalu. Aku sudah memaafkan mereka. Aku sudah memaafkan diriku. Hari ini, aku hidup bukan untuk membuktikan baik apapun, tapi untuk mencintai hidupku sepenuhnya. Aku menatap keluar jendela malam itu, menatap langit yang luas. Tak ada rasa sakit, tak ada rasa ingin menang, hanya syukur dan keyakinan bahwa aku akan baik-baik saja. Rumah ini, hati ini, hidup ini, sudah jadi milikku seutuhnya. Langit sore itu berwarna jingga keemasan, seperti pertanda bahwa segala hal yang pernah kelabu akhirnya bisa berubah menjadi hangat. Aku berdiri di balkon rumah kecilku, memandangi halaman belakang tempat bunga-bunga bermekaran. Hati ini tenang, sunyi, tapi bukan sepi.
Diam, tapi penuh arti. Tidak ada lagi gejolak amarah, tidak ada lagi bayangan masa lalu yang menggigit dari belakang. Yang tersisa hanya aku yang kini utuh. Pelangi muncul tak lama setelah hujan turun dengan derasnya tadi siang. Anak-anak di sekitar rumah tertawa riang melihat lengkungan warna-warni di langit. Aku pun tersenyum kecil, karena pelangi itu seperti lambang dari perjalanan hidupku. Hujan air mata, petir pengkhianatan, badai kehancuran, tapi pada akhirnya datang juga cahaya, keindahan, dan harapan. Hari ini, aku dan tim yayasan membuka cabang baru di luar kota. Semakin banyak perempuan yang tertolong, yang disadarkan bahwa harga diri tidak bergantung pada status pernikahan atau pengakuan dari orang lain. Bahwa menjadi janda bukanlah aib, tapi bisa jadi awal dari kebangkitan. Dan yang lebih penting, bahwa tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan. Sore itu, aku menerima telepon dari ibuku. Suaranya hangat, penuh rasa bangga. "Nak, ibu dulu takut kamu nggak kuat, tapi sekarang ibu lihat kamu lebih dari kuat. Kamu luar biasa." Aku terdiam sejenak. Air mataku jatuh, tapi bukan karena sedih. Kali ini air mata itu adalah bukti bahwa aku sudah sampai di akhir luka. "Ibu," jawabku, "aku kuat karena dulu sempat hancur. Dan hancurnya itu ternyata perlu, supaya aku bisa membangun kembali dengan pondasi yang benar." Malamnya, Raka datang menemuiku. Tidak dengan bunga atau hadiah, tapi dengan 2 cangkir teh hangat dan senyum sederhana. Aku hanya ingin bilang, katanya sambil duduk di sebelahku, "Kamu tidak perlu jadi siapa-siapa untuk membuatku kagum. Kamu, dalam versimu yang sekarang, sudah lebih dari cukup." Aku tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, aku percaya sepenuhnya. Bukan karena Raka akan menyelamatkanku, tapi karena aku sudah menyelamatkan diriku sendiri. Dan jika nanti kami berjalan bersama, itu adalah bonus dari Tuhan, bukan pelarian dari sepi. Aku tak lagi punya niat untuk membalas siapapun. Tak ada niat untuk menunjukkan kesuksesan pada siapapun. Ardi dan mantan mertuaku kini hanyalah nama di masa lalu. Aku tidak benci mereka. Aku tidak ingin mereka gagal. Aku hanya tidak peduli lagi. Dan dalam ketidakpedulian itu, aku menemukan kebebasan. Aku telah menang. Bukan karena orang-orang akhirnya melihat siapa aku, tapi karena aku akhirnya melihat diriku sendiri dengan mata yang jernih dan hati yang tidak lagi luka. Di halaman terakhir jurnal baruku, aku menulis, "Terkadang, hidup menjatuhkan kita bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengajari kita cara bangkit dengan martabat." Aku bangkit, aku pulih, dan aku bersinar. Pelangi itu akhirnya datang juga. Hari itu, di sebuah sore yang tenang, aku duduk di depan laptop, menatap lembar kosong di layar. Jari-jariku sempat ragu. Haruskah aku benar-benar menuliskan semuanya? Kisah yang dulu memalukan, menyakitkan, penuh luka, dan air mata. Tapi kemudian aku ingat surat-surat yang kuterima. Wajah-wajah para perempuan tangguh yang kini bangkit berdiri. Mereka bukan hanya membutuhkan bantuan, mereka butuh suara. Dan mungkin suaraku bisa menjadi gema harapan bagi mereka. Aku mulai menulis. Tentang masa laluku, tentang pernikahan yang kandas. Tentang mertua yang arogan, tentang ejekan dan hinaan yang dulu nyaris membuatku percaya bahwa aku tidak berharga, tentang titik terendah ketika aku hanya punya sisa-sisa harga diri, dan tentu saja tentang kebangkitan, tentang bagaimana aku berdiri lagi, bukan karena seseorang menyelamatkanku, tapi karena aku memilih untuk menyelamatkan diriku sendiri. Buku itu kususun dengan jujur, tanpa drama berlebihan, tanpa kebencian. Hanya kisah nyata dari seorang perempuan biasa yang pernah dipatahkan, tapi tidak hancur. Judulnya kupilih sederhana, Aku Bangkit Tanpa Balas Dendam. 3 bulan kemudian, buku itu terbit. Di luar dugaanku, responsnya luar biasa. Banyak yang membacanya diam-diam, menangis, dan kemudian memberanikan diri bercerita. Media mulai menyorot kisahku, bukan sebagai korban, tapi sebagai simbol kebangkitan yang anggun dan bermartabat. Dan di puncak semua itu, aku mendapat pesan tak terduga dari Ardi. "Sarah, aku membaca bukumu. Maaf, aku tidak tahu bahwa sedalam itu luka yang kubuat. Kau benar, aku tidak pernah benar-benar mengenalmu. Sekarang aku melihatmu dari kejauhan, dan aku sadar aku kehilangan sesuatu yang sangat berharga." Aku membaca pesan itu sambil tersenyum kecil. Tapi tidak ada dendam, tidak ada kepuasan untuk membalas. Yang ada hanyalah rasa syukur. Bahwa aku berhasil keluar dari lingkaran luka, bahwa aku tidak lagi ingin menang di atas kekalahan orang lain. Aku tidak membalas pesannya, karena aku tahu kisahku sudah selesai. Bukan kisah cinta yang gagal, tapi kisah tentang pembebasan. Tentang bagaimana seorang perempuan belajar menyayangi dirinya sendiri, bahkan ketika orang lain memperlakukannya sebaliknya.
Hari ini, di depan aula sederhana tempat yayasan kami berdiri, aku berdiri memberi pelatihan terakhir di bulan itu. Para perempuan di hadapanku bukan hanya pendengar, mereka adalah cermin dari diriku di masa lalu. Dan aku ingin mereka pulang dengan satu hal, keyakinan bahwa mereka bisa, sama seperti aku bisa. Jangan takut pada masa lalu, jangan tunduk pada kata-kata orang. Kita tidak dilahirkan untuk menyenangkan semua orang, tapi untuk menjalani hidup kita dengan kepala tegak. Jika kamu sedang jatuh, tidak apa-apa. Tapi jangan tinggal di sana selamanya. Bangkitlah, karena kalian semua berhak bahagia. Dan saat ku katakan kalimat itu, aku yakin satu hal. Kisah ini bukan lagi milikku sendiri. Kisah ini kini hidup di hati banyak perempuan. Aku menutup jurnal harian terakhirku malam itu dengan satu kalimat sederhana. Aku sudah selesai dengan luka. Kini saatnya hidup untuk cinta yang baru. Bukan dari orang lain, tapi dari diriku sendiri. Tapi untuk setiap perempuan di luar sana, ini bisa jadi awal yang baru.